Ini dia resikonya, pasti akan banyak yang nyangkut di jalan yang bertanah seperti ini. Akibat jalanannya sulit, jadi motor yang membawa kapal tergelincir karena kapalnya terlalu berat. Sakit banget, padahal saya pakai kaos kaki, tapi jempol saya nggak kuat. Dikarenakan faktor ekonomi yang kurang, itu dari faktor makanan pun juga. Indonesiaku kali ini mengajak Anda menyambangi Cianjur, tanah lumbung padi nasional. Sayangnya, banyak kisah miris tersembunyi dan hingga kini tak juga menemukan solusi. Kami akan menuju Desa Sukamulya, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur. Desa terjauh yang hanya bisa dicapai dengan sepeda motor modifikasi. Permisi Pak, Ya, kalau mau ke Desa Sukamulya lewat mana ya? lewat sini. Lewat sini, masih ya. lurus. Masih jauh, masih 15 km, Pak. Kalau pakai mobil masih bisa nggak? Wah, pasti nyangkut bawahnya. Oh, udah nggak Ya. bisa, jadi harus naik. Harus naik Naik ojek, motor. naik motor ya. Oh, kalau gitu saya boleh ikut ojeknya Bapak ya sama teman-temannya. Tapi saya bawa barang juga agak banyak. Oh, boleh, boleh. Kalau boleh. gitu dibantuin angkat barangnya gitu ya Pak, ada Iya, di iya. belakang. Jalanan tanah di sini berbatu dan rusak parah, hingga membuat ban depan motor yang kami tumpangi beberapa kali terangkat naik karena kepayahan melawan medan berat. Dorong. Nyangkut ya lantainya? Coba. Motornya saya naikin, rantainya nyangkut. Oh, copot. Ternyata rantainya copot. Wah, pegat nih. Ada obeng nggak? Obeng, Mang Idin, obeng. Jadi dia resikonya Obeng. pasti akan terjadi, rantainya bisa copot. Jadi memang harus berhenti untuk diperbaiki sebentar supaya bisa ditumpangi kembali motornya. Jadi harus diapain Kang? Harus dibongkar. Di beberapa titik dengan tanjakan yang sangat curam, kami harus turun dari motor dan berjalan kaki demi menghindari resiko terjatuh. Bukan setahun 2 tahun, warga harus hidup dengan akses jalan seperti ini. Jalanan keluar masuk Desa Sukamulya bahkan belum pernah diperbaiki sejak tahun 1984. Ya, 37 tahun wilayah ini seakan terlupakan. Memang motor di sini dimodifikasi lebih tinggi dan biasanya dikasih rantai karena memang jalannya bebatuan dan lumpurnya parah, menghindari motornya tersangkut di batu ataupun terjebak di dalam lumpur. Jadi memang motornya di sini pasti dimodifikasi. Kang, kita langsung lanjutin jalannya ya. Siap. Tanjakan-tanjakan curam dengan medan tanah berbatu lebih dari 60 derajat membuat tenaga kami cepat terkuras. Sebenarnya, jalur menuju Desa Sukamulya hanya sekitar 15 km saja. Tapi, rusaknya jalanan membuat perjalanan memakan waktu yang begitu lama. Ada motor yang nyangkut, jadi kita harus bantu dorong dulu sebentar. Ini dia resikonya, pasti akan banyak yang nyangkut di jalan yang bertanah seperti ini.
Setelah menempuh perjalanan sekitar 2 jam lamanya, kami tiba juga di Desa Sukamulya. Inilah Desa Sukamulya, wilayah subur tapi jauh dari kata makmur. Masyarakat desa mengandalkan rezeki dari kegiatan bertani dan membuat gula aren. Banyaknya pohon aren membuat warga memproduksi gula aren. Salah satunya Teh Henti dan Pak Wahyu ayahnya. Nah, sekarang kita mau ambil air niranya ya Teh? Iya, Ke mana pohonnya? itu di situ. Ke sebelah situ? Ya. Sudah 6 tahun Teh Henti bekerja menjadi buruh sadap nira. Meskipun berat dan beresiko, ia menjalani pekerjaan ini demi menyokong ekonomi keluarga. Nira disadap setiap 12 jam sekali, pagi dan sore. Tanpa kenal takut, Teh Henti bersiap menyadap nira dengan terlebih dahulu menurunkan jerigen berisi air nira yang telah terkumpul sebelumnya. Tidak kurang dari 6 liter air nira harus diturunkan dengan posisi tumpuan pijakan jempol kaki yang teguh agar air nira tidak tumpah. Dalam sehari, 20 liter air nira bisa dikumpulkannya. Nah, habis ini mau diapain? Mau masukin lagi ke sana. Oh, ininya dibawa ke atas lagi. Taruh lagi. Saya boleh coba naik? Ya boleh. Coba ya Teh. Ya. Nanti kalau saya nggak bisa, saya turun lagi. Ya. Sakit banget padahal saya pakai kaos kaki, tapi jempol saya nggak kuat. Jadi kayak saya nggak bisa ngelanjutin. Teh punten dibantu. Ya, enggak apa-apa. Jadi tadi saya coba naik dengan caranya jempolnya masuk ke dalam bambu ini, tapi saya sendiri nggak kuat. Tetehnya jauh lebih kuat daripada saya karena tetehnya udah biasa. Saya tadi coba hanya 2 bolongan, tapi saya nggak bisa nahan lagi. Teh Henti juga harus menyadap nira dengan peralatan seadanya. Lagi-lagi, jempol kaki yang jadi pijakan utama. Bertahun-tahun melakoni pekerjaan ini, membuat kaki Teh Henti kapalan dan tidak bisa merasakan sakit lagi. Sekarang kita buat gulanya ya Teh? Ya. Setelah terkumpul, gula aren pun dibuat di tempat yang sempit ini. Sebisa mungkin Teh Henti memproduksi gula aren setiap hari demi mendapatkan uang untuk pengobatan buah hatinya. Makan pun sangat sederhana. Bahkan, makan nasi saja tanpa lauk sudah biasa ia rasakan. Gimana Teh caranya? Ini caranya ke sini ini ya. Supaya ambil gulanya ini. Gulanya dimasukin ke sini. Ya, masukin. Terus kalau kayak gitu artinya Jahit. Ini udah ya. udah jadi. Udah ya. Setelah dididihkan selama kurang lebih 1,5 jam, gula cair harus diaduk hingga buihnya hilang dan tidak gosong. Pencetakan baru boleh dilakukan setelah air nira panas didiamkan sekitar 5 menit. Panas banget ini. Dalam sehari, Teh Henti bisa membuat hingga 6 kg gula aren dari 20 liter air nira yang dikumpulkannya. Setelah mengeras, gula aren lalu dibungkus dengan daun pandan yang membuat gula lebih awet dan beraroma harum. Teh, sebenarnya sepadan gak sih antara harga jual gula yang udah jadi sama proses teteh ngebikin gulanya? Enggak. Kenapa Soalnya ini terlalu capek. Ya, seharganya ini murah gitu kalau buat saya mau. Jadi nggak sepadan ya Teh antara enggak. harga sama Enggak. prosesnya? Ya enggak. Setelah jadi, gula aren siap dijual ke pengepul. Setiba di tempat pengepul, gula lalu ditimbang untuk menentukan harga jualnya.
6 kg gula yang dibawa Teh Henti dihargai Rp10.500 per kilo. Namun, Rp63.000 yang didapatkannya masih harus dibagi dengan pemilik kebun. Alhasil, hanya Rp30.000 saja yang bisa ia bawa pulang. Penghasilan yang pas-pasan membuat warga harus putar otak saat jatuh sakit. Tanaman obat liar di hutan menjadi andalan. Untuk mencarinya, kami pun harus melalui jalan turunan yang sangat curam. Kami juga bertemu Pak Wahyu yang akan mencari tanaman rene. Tanaman rene kami temukan di antara semak belukar. Tanaman ini biasanya tumbuh di tempat yang lembab dengan sedikit paparan sinar matahari. Teh, biasanya habitatnya rene ini di mana, Teh? Di tempat tebing-tebing gini Oh, ya, harus di tempat yang lembab ya? yang lembab, Oh. yang dingin gitu. Terus gunanya rene ini buat apa biasanya, Teh, Untuk dipakai? memperlancarkan air kencing ya. Oh, Kalau sembelit gitu. Kalau sembelit. Ya, Bagi warga yang tidak pernah berhenti bekerja berat, tanaman obat ini menjadi salah satu yang paling dicari untuk meredakan berbagai keluhan kesehatan, lelah, hingga pegal-pegal. Dengan 2 gelas air, rene direbus di atas tungku api hingga tersisa setengahnya. Ramuan ini lalu diminum sesuai kebutuhan. Teh, penghasilan Teteh sama suami Teteh dalam seminggu cukup nggak untuk kehidupan sehari-hari? enggak cukup itu. Soalnya itu kalau seminggu ya 100.000 atau kalau 150 bisa gitu. Jadi enggak cukup buat saya. Sehari-harinya Teteh makannya gimana? Ya makannya seadanya aja gitu. Ya nasi dicukup-cukupin aja gitu. Terus kalau mau lalap gitu minta ke tetangga. Berarti dedenya juga? Iya, dedenya juga gitu. Kalau deden suka nangis-nangis gitu. Minta jajan sama saya, tapi uangnya nggak cukup. Kalau sakit? Ya kalau sakit saya ambil ramuan-ramuan aja yang di kebun gitu. Kan ada banyak ramuan. Karena nggak cukup biayanya ya? Iya, nggak cukup. Jadi selama ini Teteh ngandelin minta sama tetangga gitu? Iya, kalau sayuran gitu. Kadang-kadang sih itu juga beras ya. Kalau kekurangan suka minjem. Tapi tetangga juga suka, kadang ada yang ngasih, kadang ada yang enggak gitu. Makanya hidup saya ini gimana ya? Nggak cukup ya. Kan makanya saya itu nggak tahu harus kemana gitu. Soalnya kan kalau kerja saya ya, anak saya masih kecil. Kalau saya kerja itu suka rewel kalau bawa anak. Kalau saya minta ini, Mbak gini, Mbak saya ikut kerja, boleh gak bawa anak? Katanya nggak bisa gitu, nggak bisa ya. Makanya aku ini sangat sedih sekali ya. Jadi kalau kerja ke kebun pasti bawa? Iya, kadang ada yang bisa ngajak gitu, kadang ada yang enggak. Ya, begitulah kondisi warga di sini. Meskipun di Desa Sukamulya ada puskesmas pembantu, jaraknya sangat jauh. Lagi pula harga obatnya sangat mahal, warga tidak mampu menebusnya. Cara hidup sehat pun sulit dijalankan. Apalagi di desa ini, kondisi air kerap kali tidak layak konsumsi. Warga pun terpaksa menggunakan air keruh karena tidak punya penyaring air. Bu, jadi anaknya Teh Henti sakit apa? Sakit tipes. Dikarenakan faktor ekonomi yang kurang, itu dari faktor makanan pun juga. Ya kalau misalnya di sini kan ya seadanya ya, kalau di kampung-kampung nggak kayak di perkotaan kita bisa beli yang pengen kita mau dibeli ya bisa. Kalau ya di sini ya kita beli yang seadanya, yang ada ya kita makan, kalau yang nggak ada ya mau gimana lagi. Jangan tanya tentang pemenuhan nutrisi harian. Bisa makan seadanya saja warga sudah bersyukur. Tidak heran banyak anak di sini yang mengalami kekurangan gizi atau stunting. Kondisi ekonomi yang tidak menentu, minimnya penghasilan keluarga, dan sulitnya mencari pekerjaan
membuat pernikahan dini banyak ditempuh remaja di desa ini. Teteh kan bilang tadi umur teteh baru 21. Iya. Emang dulu teteh nikah umur berapa gitu, emang gak ngelanjutin sekolah SMP? Kalau nikah saya umur 15 tahun. Enggak lanjutin sekolah saya. Kenapa gitu? Enggak punya biaya.